Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabihi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabar bapak-bapak? Sehat semua? Alhamdulillah. Rempeg gak enak? Ibu-ibu nage kamari rempeg. Kita diberikan kehendak oleh Allah untuk bisa hadir di kajian rutin. Semoga dengan langkah kecil ini bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Amin. Ini untuk temanya kan ada apa dengan sedekah? Langsung saya jawab, ada kesejahteraan. Nah, alhamdulillah kita langsung kepada menggugah kesadaran akan infak, sedekah dan zakat. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa sejahtera tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Saya akan menampilkan beberapa firman-firman Allah yang berkaitan dengan kenapa sih kita harus infak, kenapa kita harus zakat, kenapa kita harus sedekah. Bagi yang sudah tahu mudah-mudahan jadi penguat, dan bagi yang belum tahu menjadi pengingat. Nah, di sini kita bahas tentang apa itu infak, apa itu sedekah, apa itu zakat, tapi secara gambaran umum saja. Ya. Yang pertama, infak itu secara etimologi berasal dari kata anfaqo yunfiku infaqo, yang artinya berkurang. Atulun Bapak. Terus lagi habis. Ya, infak itu. Ada juga ramai, laris, belanja, biaya dan pengeluaran. Itu secara bahasa. Kalau secara bahasa sih masih luas. Nah, adapun secara istilah yang dikatakan dengan infak itu adalah mengeluarkan harta atau yang lainnya di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu tujuannya itu. Maka kalau kita masuk ke dalam hakikat daripada infak itu, saat dikeluarkan harus ada jiwa yang ingin mendekat kepada Rabb-nya. Bukan hanya sekedar memberi karena kasihan, bukan hanya sekedar memberi karena kewajiban, tetapi memberi karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah ini Pak, terkadang hati kita itu sulit untuk terkondisikan karena memang sudah terbiasa. Seperti bapak-bapak memberikan infak kepada istrinya. Jadi seperti halnya biasa. Nah nanti kita upayakan saat ngasih nafkah kepada anak dan istri yang biasanya polos, dalam artian kebiasaan nih sekarang ada jiwa yang ikut serta ingin dekat dengan Allah. Ya, lamun bahasa lisan itu, ya Allah, saya berikan nafkah sebagai kewajiban saya kepada anak istri dan hak mereka saya tunaikan. Semoga dengan cara ini hamba semakin dekat denganmu. Itu aja di dalam kolbu, dilatih si kolbu kita untuk seperti itu. Dan memang butuh perjuangan, terkadang sok lupa deui teh. Lupa lagi gitu. Maka untungnya kita ngaji itu ada yang saling mengingatkan. Tapi emotnya kan tugas kita watawassobil haq watawassobis sabr. Nah, terkadang suka hilang sabarnya gitu. Contoh, kita senantiasa memberikan peringatan
tetapi kadang suka nggak sabar ke anak, sholat atuh kan gitunya. Nah itu harus disertai dengan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, harus sabar gitu. Nah jadi begitupun dalam pelaksanaannya memang harus sabar, harus ada tadinya, harus sabar. Kenapa? Karena si hati ini tuh polos wae gitu, polos wae. Nah yang kedua tentang sodakoh. Yang dikatakan dengan sodakoh itu mempunyai makna benar. Sodak tak benar anjeun ka pamangga. Sodak di benar anjeun ka istri, gitunya. Nah sedangkan zakat secara bahasa suci, berkembang dan bertambah. Itu zakat. Sekarang kita masuk kepada ayat. Nah, saya perbesar di sini. Artinya saja, katakanlah Muhammad. Kepada siapa? Bagaimana redaksi kalimatnya? Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Karena ada orang yang tidak mau berbagi karena alasan dia pun kekurangan. Padahal untuk berbagi tidak hanya berbentuk harta, tetapi yang lainnya pun bisa. Berupa pemikiran, berupa tenaga, berupa loyalitas, waktunya, dan lain sebagainya. Jadi, apakah uang bisa merubah seseorang? Dalam hal sikap, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Kalau ketika enggak mampunya dia pelit, udah mampu pun dia pasti pelit. Tapi ketika dia belum mampu dia baik, ketika sudah punya keuangan yang lapang pun dia baik gitu. Itu. Maka memang pembiasaan di dalam Al-Qur'an itu senantiasa terus ditekankan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, gitu kan? Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit gitu. Karena pembiasaan kebaikan itu memang harus dilakukan, tidak mesti menunggu lapang. Saat sempit pun terus memberi. Itu luar biasa. Kosakata infak, sedekah dan zakat. Ternyata kata sedekah itu lebih banyak dibanding dengan infak, ya. Contoh, kalau infak itu kurang lebih ada 111 kata. Infak itu bersama dengan tasrifnya. Sedangkan kalau zakat di dalam Al-Qur'an disebut ada 58 kali. Sedangkan sedekah kosakatanya disebut sebanyak 155 kali. Jika Bapak penasaran silakan hitung sendiri. Tapi jangan sampai berharap semuanya zakat enggak. Seperti tadi qad aflaha man zakkaha. Ada lagi di dalam surat Al-Ala ya. Qad aflaha man tazakka. Nah, maksudnya itu dengan tasrifnya. Nah, perlu dicatat bahwa istilah sedekah di dalam Al-Qur'an maupun sunnah diberi makna identik dengan zakat wajib. Identiknya. Begitu ya. Karena tapi bersifat umum sebetulnya sedekah itu. Baik, ini secara kosakata ya. Kita masuk kepada ayat berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang kikir, orang yang kata bahasa Indianya itu adalah mere hegese japjahe merah kan gitu ya. Nah, ini membinasakan dirinya sendiri ya. Berikutnya di sini, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kalau misalkan mampu infak beras hanya secangkir, maka lakukan dengan sesuai dengan kesanggupan kita. Dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Ternyata
infak itu hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Secara dohir saat infak kita ngeluarin untuk orang lain, tapi ternyata itu untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang kikir itu di dalam Al-Quran diilustrasikan seperti orang yang membelenggu tangannya ke belakang. Gitu. Sedangkan orang yang boros, yang akan rugi, yang akan menyesal adalah orang yang bro-broan dan dia tidak ngukur kesanggupannya. Makanya kita berbuat baik, jangan sampai karena ingin kita disebut kaya, jangan sampai kita ingin disebut mampu, berehan, sehingga kita tidak ngukur kesanggupan kita. Tetap Pak, kita mah serba terbatas, beda dengan Allah. Kalau Allah mah kita baru ngelangkah satu aja apresiasinya besar. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dengan kesanggupan kita. Maksud kesanggupan itu setelah usaha yang sungguh-sungguh gitu Pak. Contoh, Bapak ada yang minta tolong nih. Minta tolong. Sedangkan uang yang ada di saku Bapak, yang ada di simpanan Bapak itu untuk hal yang penting, Pak. Mana yang harus lebih didahulukan? Yang penting itu buat makan sehari-hari Bapak gitu. Maka jangan sampai papaehan. Aduh, hapunten tong broning keur masihan ka batur. Keur abi nyari rage me asara ripuh nah gitu. Ulah papaehan jiga kitu. Atau misalkan Bapak akhirnya minjem deui ka batur, cing lah nginjem lah, ieu dulu orang butuh nah gitu. Karunya ulah Pak. Karena banyak kejadian orang dia enggak menikmati uang yang dipinjam, tapi dia yang jadi korban. Sudah Bapak ngasih sesuai dengan kesanggupan Bapak. Bukan Bapak berarti nggak mau nolong, tetapi berikan sesuai dengan kesanggupan. Begitu Pak, ya. Nah, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya kita jangan sampai terus ngulurin tangan tuh gini, dan nggak boleh kayak gini. Tetapi di dalam Islam mengajarkan supaya kita memperhitungkan baik dan buruknya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Bukan hanya baik dan buruknya menimpa kita, tapi yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan diterima oleh orang yang di sekeliling kita, yang kita riweuhkan gitu, ya. Baik. Berikutnya, nah ini. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Beda dengan Allah. Dan Allah mau berbeda dengan makhluknya. 1 biji ilustrasinya ditanam, maka muncul 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 biji. Berapa? 700 kebaikan. Artinya orang yang berinfak oleh Allah akan dilipat gandakan kebaikannya. Cuman tadi tujuan kita memberikan infak, tujuan kita sedekah, tujuan kita zakat bukan hanya menunaikan kewajiban kita dan menunaikan hak orang lain, tetapi sebagai sarana agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Apresiasi dari Allah itu jauh lebih besar apa yang kita keluarkan. Jika kita menuju kepada Allah dengan cara merangkak, maka Allah menuju kita dengan cara berjalan. Jika kita menuju kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah menuju kita dengan cara berlari. Artinya, balasan dari Allah itu akan jauh lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Nah, cuman tadi Pak, untuk infak itu ternyata butuh keimanan. Karena kalau tanpa keimanan, untuk infak itu malas Pak. Kunaon urang geus kekesangan, geus katirisan, tiba-tiba harus dikeluarkan. Itulah godaannya Pak. Maka dari itu pahalanya pun besar. Bapak-bapak yang saya hormati, ketika Rasulullah dan para sahabat perang, apakah dengan biaya nol? Tidak Pak. Bapak kalau mau mengadakan acara 1 hari saja untuk kurban, berapa ratus juta yang harus dikumpulkan Pak? Betul nggak? Itu baru kurban. Dan hanya 1 hari ente nginep. Kebayang dulu Rasulullah dengan para sahabat
mereka untuk mempertahankan Islam agar generasi berikutnya bisa merasakan Islam, itu mereka berkorban dengan harta, jiwa, nyawanya gitu Pak. Dan tidak sedikit harga yang mereka keluarkan. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar dia keluarkan seluruh hartanya. Sampai-sampai istrinya Nabi Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau saat di akhir hayat hidupnya tidak memiliki harta sepeser pun kecuali apa yang ia kenakan. Sampai saat wafatnya, wahai suamiku Rasulullah, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jika engkau mau, silakan tulang belulangku untuk kau jadikan berjuang di jalan Allah. Sampai segitunya. Jadi adanya kita saat ini sampai ilmu kepada kita karena ada orang-orang terdahulu yang sudah menginfakkan hartanya, jiwanya, semuanya. Maka yang harus kita tanyakan, apa yang sudah kita siapkan untuk generasi berikutnya? Apakah nanti sepeninggalan kita tidak ada pemuda yang mendoakan kita, tidak ada pemudi yang mendoakan ayah dan ibunya? Maka jangan sampai berakhir kebaikan itu di kita. Maka bulan lalu kita telah membahas bagaimana panduan perjalanan menghadapi usia 40 tahun. Terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15, surat ke-46. Ada 5 poin. 1, perbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Allah telah banyak ngasih nikmat kepada kita, kepada orang tua kita. Karena kita hadir di sini tidak ujug-ujug, tetapi ada peran orang tua. Yang kedua, senantiasa berkomitmen untuk melakukan amal solih yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, siapkan generasi yang akan meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan. Yang keempat, perbanyak tobat. Dan yang kelima, berkomitmen untuk tetap di dalam keislamannya. Nah, maka perjuangan-perjuangan ulama-ulama terdahulu sampai kepada kita saat ini itu tidak gratisan, Pak. Mereka korbankan jiwanya, termasuk kemerdekaan. Semuanya mereka korbankan. Untuk apa? Supaya kebaikan yang pernah dilakukan diteruskan dan itu menjadi amal jariah untuk orang yang sudah meninggal, termasuk kita camat. Apa camat? Calon mati. Begitu ya. Maka kemarin saya ke ibu-ibu, sok Bu, kita harus bersosial. Kita hidup jangan sampai kenapa ibu tara keluar, hoream ai keluar mah loba pica capekeun gitu. Terang pica capekeun, Pak. Pi omongeun, terang pi omongeun, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Saya ke ibu-ibu bilang kayak gini, Bu, kita itu enggak akan pernah selamat dari lisan manusia. Kenapa? Jujur aja, diri kita tuh banyak salah, banyak aib. Jadi jangan sampai kita tidak mau hidup bersosial karena takut hati kita terluka. Sudah, akui saja. 1, kita sebagai makhluk punya salah. Jadi sok aja bersosial. Jadi jangan sampai diem wae gitu kan. Karena takut hatinya terluka gitu. Dan saya bilang kayak gini, Pak. Orang yang mencaci, orang yang memuji itu ibarat matahari dan bulan gitu, Pak. Kenapa? Bapak sekarang bisa nggak nolak adanya malam, Pak? Nggak bisa. Malam itu satu keniscayaan, pasti malam. Ukuran sekarang. Bapak pingin malam karena pingin tidur terus gitu. Ya nggak bisa. Pasti akan menghadapi siang. Artinya tidak usah menolak adanya siang, tidak usah menolak adanya malam. Tetapi kita harus mempersiapkan diri saat malam baju apa yang dikenakan, saat siang baju apa yang dikenakan. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk mencaci, memaki, ngobrolin jelek sama kita, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan bagaimana menyaring orang yang menghina kita agar kita tetap fokus kepada pengembangan diri. Dan masyarakat mah pasti, Pak. Sedikit jadi besar, besar bisa jadi sedikit. Just focus on Allah. Dah. Kita akui di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya. Tapi di sini kita semakin menyadari gitu kan, apa yang bisa kita berikan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena kalau kita fokus hanya hablum minallah, ada satu yang pincang, hablum minannas. Makanya Rasulullah datang diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak.
Saya jadi sedih ketika baca tafsir-tafsir Al-Qur'an, Pak. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dihibur oleh Allah dengan hiburan kisah rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Mereka dicaci, dimaki, dihina dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap sabar di dalam perjalanan untuk mentauhidkan manusia. Dah nama yang jadi pengurus BKM, RT, RW dan lain sebagainya, jadikan ini sebagai pembelajaran untuk semakin menyadari bahwa yang kita butuhkan itu adalah Allah. Begitu ya? Baik. Nah, terus yang ini ada hadis, Pak. Nah, dikatakan manusia berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya hartanya ada 3. Yang pertama, yang ia makan lalu ia habiskan. Itu hartanya. Kedua, yang ia kenakan lalu ia usangkan. Saat ini Bapak dugikeun kabelel, acukna. Yang ketiga, yang ia berikan atau sedekahkan lalu ia miliki. Selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Kalau begitu, di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, banyak orang yang menyesal ingin kembali ke dunia untuk apa? Bersedekah. Kenapa? Karena ternyata yang akan mendampingi dia itu sedekahnya. Ada dalam surat Al-Munafikun ya. Al-Munafikun ayat ke-10 itu. Nanti di depan. Oh, ini ternyata yang ia berikan lalu ia miliki. Selain itu akan lenyap dan akan ia tinggalkan untuk manusia. Nah, di sini Bapak-bapak, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore. Doanya, ya Allah, berilah orang yang berinfak gantinya. Dan berkata yang lain, ya Allah, jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran. Allah, nah malaikatnya mending ngadoakeun gorengnya. Dan memang tugasna eta. Jadi orang yang berinfak, tadi ingat, infak itu sesuai dengan kesanggupan. Begitu ya? Maka gantilah. Subhanallah. Berikutnya, nah di sini sesungguhnya harta yang akan kembali lagi ketika kita sudah menghabiskannya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah, dan Allah pun tahu apa yang kita nafkahkan. Tahu. Ada beberapa ayat. Nah, sekarang siapa yang harus berinfak, Pak? Siapa yang harus berinfak? Nah, yang harus berinfak itu ini, Pak. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Pokoknya yang mengaku beriman itulah yang harus berinfak. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, setiap diri yang mengaku beriman, itulah yang memiliki keharusan untuk berinfak sesuai dengan kesanggupannya. Ada lagi. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah atau berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Di sini infak yang kecil, yang besar, sampai perang gitu, Pak. Ya, sampai perang itu semuanya akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah, begitu. Jadi jangan sampai kenapa enggak infak? Ada tebogana naon atuh gitu. Padahal gaduh ngan ukur 1000 2000. Era atuh infak meni 1000 2000 gitu kan.
Ayo geus gede, aduh salebar rek infakna gitu. Jadi nggak usah nunggu kayak apa Pak? Besar gitu ya. Baik. Ada lagi di sini, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Artinya ada orang yang penghasilannya 20 juta dengan yang 2 juta. Yang 2 juta nyumbang 200.000, no 20 juta 200.000, tah ulah gitu. Ulah gitu. Usah ada 20 juta ge nya angkana encan nyicil ieu nya sakadapur mah ngan ukur 500.000, nya teu kitu mah benda deui nya. Gitu. Tapi da Allah Maha tahu. Meskipun ada penghasilannya besar, tapi ternyata untuk nutupin ini, nutupin itu, nutupin ini, nutupin itu, hingganya sisa kepada saku pribadinya, kadang dia juga makan ala kadarnya. Karena banyak yang harus dia tutupi, pun nafkah sami gitu. Untuk keluarga, untuk anak istri, sekolah, dan lain sebagainya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Yakinlah setelah setelah kesempitan Allah pasti akan memberikan kelapangan. Dalam ayat ini Al-Insyirah itu kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Kerasa Pak? Saat Bapak mengerjakan proyek aya sulit tapi dibarengan ku kemudahan ya. Berikutnya nah, dari ayat-ayat tersebut bahwa ketika kita hendak melakukan jis, zakat, infak, sedekah, itu tidak mesti ketika orang tersebut punya lebih dari hartanya saja. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya, baik sedang, lebih maupun kurang. Apakah itu siang atau malam hari, mereka tetap punya kewajiban untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini orang yang menolak jis itu disebut ini Pak, ingkar terhadap kehidupan akhirat. Orang yang nggak mau zakat, orang yang nggak mau infak, orang yang nggak mau sedekah, itu dia mengingkari akhirat. Ada orang liberal, dia tidak percaya dengan azab kubur. Lalu dijawab oleh ustadz yang dengan jawaban logis juga. Apakah Anda pernah bermimpi? Ya. Mimpinya apakah selamanya baik? Tidak, ada baik, ada buruk. Ketika Anda mimpi buruk dikejar pocong, apa yang terjadi? Takut. Kerasa nggak capeknya? Ya. Kerasa nggak dikejarnya? Ya. Kan kayak gitu? Betul nggak? Bapak pernah mimpi dikejar pocong? Mau? Oh enggak ya. Tapi kan kerasa takutnya Pak, betul nggak? Kerasa takutnya? Nah, itu baru hanya durasi beberapa puluh menit. Bagaimana kalau terus ditampakkan pocong di hadapannya? Bagaimana kalau kuntilanak di hadapannya, genderuwo di hadapannya? Takutnya luar biasa. Nah, sekarang masuk ke azab kubur. Orang yang mendapatkan azab kubur setiap saat dia melihat kobaran neraka. Bagaimana tidak tersiksanya? Kan begitu. Nah, orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya, wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak mau memberikan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia akan dicap sebagai orang yang enggak percaya sama hari akhir. Sekarang gini, Pak. Contoh. Bapak punya istri, punya anak. Bapak dapat rezeki itu. Ya. Terus ditahan. Padahal Allah itu ngasih rezeki berupa harta kepada kita itu karena ada yang harus kita nafkahi. Ini ditahan, Pak. Berarti ada hak orang lain yang dia tahan. Lihat bagaimana Allah itu saking sayangnya kepada orang-orang yang beriman, yang di hatinya masih ada kikir, jangan begitu. Gitu. Engkau seperti nggak yakin aja dengan rezeki yang akan Allah berikan. Gitu. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia yakin bahwa harta yang dia keluarkan pasti akan dibalas oleh Allah. Tapi orang yang tidak percaya kepada Allah dan kepada hari akhir, dia menyangka, lebar atuh, saya udah usaha kayak gini. Mudah-mudahan kita terlindung dari seperti itu.
Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka amalnya sama sekali tidak diterima selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang tidak dia tunaikan. Contoh zakat mal. Pak, zakat mal itu bukan khusus untuk bulan Ramadan saja. Yang khusus bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bukan pas bulan Ramadan, tetapi harus disesuaikan dengan nisabnya, tahun dan hartanya. Contoh emas sudah 85 gram dan itu sudah 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Bapak punya sawah, menghasilkan sudah mencapai 850 kg, keluarkan zakatnya. Kalau itu pakai hujan berarti 20%. Kalau itu pakai jet pump 10%, keluarkan. Seperti itu. Dan sedikit lagi, ada lagi nih ya. Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya darinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan, dipanaskan di dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau akan diperlihatkan jalannya, kemudian menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Sedikit lagi, 10 menit, 5 menit lagi. Mengapa kita harus berinfak? Tadi, Pak. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, inilah kenapa kita harus berinfak, karena supaya kita mendapatkan kebajikan. Berikutnya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Bisa juga korun, ya. Nah, saya tutup dengan ini Pak, surat Al-Munafikun nih. Tutup dengan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sholih. Bapak semua yang berharap rahmat dan karunia Allah, itulah mengapa kita harus berinfak. Ada apa dengan sedekah? Terus rahasia kesejahteraan itu terletak dari bagaimana kita berinfak, bersedekah, zakat. Bapak berusaha, niatkan, saya usaha getol ini supaya bisa lebih banyak infaknya gitu Pak. Ya. Kalau misalkan cita-cita aja Bapak, saya mau infak setiap 1 bulan itu pinginnya 1 juta gitu kan. Berarti kalau 1 juta kan diambil 2,5% tuh. Berarti penghasilan Bapak berapa? Gitu. Ternyata belum sampai, kaburu maut, can bisa infak 1 juta, mengukur 100.000. Ingat Pak, Allah itu maha memberikan apresiasi. Kenapa? Karena kita pun berinfak sesuai dengan kesanggupan harta kita. Jangan sampai kita pinjam sana sini untuk memberikan infak yang nafkah yang akan kita tujukan kepada yang lain. Terus sesuai kemampuan.
Jangan sampai bapak mengatakan, aduh era dipeta tolong ku kolot, aduh era dipeta tolong ku dulur piraku teman tuan gitu kan. Akhirnya bapak pinjam online. Akhirnya bapak pinjam ke sana kemari. Begitu ya, dengan kesanggupannya saja. Jadi kita mampunya segini ya kita kasih segini. Itu bapak-bapak ya. Sama kita ingin diaku sebagai hamba Allah yang baik, yang ingin memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Tapi jangan sampai stres, duh ya Allah kunaonnya. Abdi hoyo ngabagiakeun sepuh tapi muni asa teu bisa maksimal. Lakukan sekemampuan Bapak aja, lakukan sekemampuan Bapak aja. Dan satu hal lagi terakhir dari saya, ketika Bapak memberi sesuatu, iringi dengan akhlak yang baik. Jangan sampai Bapak ngasih, yuh siapa teh menta wae liur. Nah, ulah kitu nya. Jadi ketika memberi itu iringi dengan yang baik. Ya, punten aya sakieu. Mudah-mudahan kaanggo manfaat. Kadang ada orang yang suka ngasih, iya, liur. Nah, eta teh kasinggung jalmi teh kasinggung. Jadi kalau mau ngasih dengan baik. Jadi jangan sampai diiringi dengan sifat kasar. Itu saja mungkin Bapak-bapak majelis ta'lim Baitur Rahim yang saya hormati. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita untuk bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk orang tua kita, ya, untuk istri dan untuk anak-anak, juga untuk kaum muslimin wal muslimat yang membutuhkan. Dan kita juga berdoa, ya Allah, semoga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang muslimin, yang muslimat, yang mereka itu sedang kekurangan. Terkadang suka masuk WA kepada kita, ada yang pinjam uang, tapi kitanya pun pas-pasan. Kita mohon kepada Allah agar dilebihkan harta saat ada orang yang, Pak, punten, tiasa nambut kanggo modal. Oh ya, aya. Mudah-mudahan gitu. Pak, punten abi di bumi tacan aya beas, lain sebagainya. Tenang, aya. Hoyong teh kitu. Kurang ngadoa. Karena kita kadang suka sedih juga kalau ada orang yang minta bantuan sama kita, terus kitanya pun sama sedang kesulitan seperti dia gitu kan. Hanya bisa mendoakan, hanya bisa memberikan ala kadarnya, dan kita pun ingin. Kita berdoa sama Allah. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa lagi kita ingin meminta kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita Pak semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Hapunten ya kasadayana, hapunten bilih aya kata sikap penjelasan anu kirang berkenan kana mana hapunten. Urang tutup bae ku istighfar, doa kafaratul majlis sareng hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.